Kalau Anda rajin mendekat kepada Allah, maka ada tawaran dalam Al-Quran langsung. Apa manfaatnya? Kata Allah, ini perintah nih. Udhkuruni, berzikirlah Anda kepadaku, ingat saya. Azkurkum. Lihat persamaannya. Kata Allah, saya naikkan ke atas. Untuk sebagai adab, azkurkum. Maka aku pun akan ingat kepadamu. Allahu Akbar. Kata Allah, Anda ingat saya pasti ingat kamu. Fadhkuruni, ingat saya, ingat saya, ingat saya. Bagaimana mengingatmu ya Allah? Ya, lihat Quran, baca Quran, amalkan Quran. Ya, lihat mushaf, bacakan mushaf, amalkan mushaf. Baca, amalkan, dekati Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Anda ingat kepada saya, kata Allah, aku pun akan mengingatmu. Dan perhatikan, saya berikan rahasia yang sangat besar. Ketika Allah mengatakan saya akan mengingatmu, itu kalimat yang menggunakan fi'il mudhari. Mudhari'. Lihat, adzkurkum. Bukan dzakartukum, tapi adzkurkum. Mudhari dalam bahasa Inggris punya 3 makna: present, continuous, and future. Ya, present sekarang, continuous, dan future. Lihat baik-baik. Maka semakin Anda panjang berzikir kepada Allah, semakin banyak mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat Anda dalam setiap keadaan. Mau sekarang diingat, mau nanti diingat, mau kapanpun sampai dengan kiamat, Allah pasti akan mengingat Anda. Dan kalau Allah sudah mengingat seorang hamba, maka selesailah semua kesulitan yang akan dialami oleh hamba itu. Silahkan cek. Kalau nggak percaya silahkan dekati Allah. Begitu Anda dekat dengan Allah dan mengingatnya, maka Anda akan diingat oleh Allah dalam setiap level kehidupan Anda. Tapi itu bergantung pada aspek bagaimana kadar Anda ingat kepada Allah. Jadi kalau dibuat persamaan begini, nah, misalnya sama. Anda di sini hamba yang ingat kepada Allah. Nah, kadar ingatan Anda kepada Allah itu akan sama persis jawabannya langsung dengan ingatnya Allah kepada Anda. Jadi kalau Anda berikan ingatan kepada Allah, ingat Allah 50%, maka Allah pun berikan 50%. Contoh ya, ini praktek nih, pelan-pelan. Sebentar, sampai sini paham? Halo? Sebentar, saya menangkap wajah-wajah yang ya tertutup, ada kabut-kabut keraguan. Al-Quran, Alkitab disebut dengan zikir. Di antara maknanya adalah bacaan dan tulisan itu harus mampu mendekatkan kita dengan Allah. Karena itu dijaga oleh Allah di setiap masa. Paham? Baik, kalau Anda mempraktikkan ini, apa yang didapatkan? Didapatkan adalah manfaatnya, maka Allah akan mengingat Anda dalam setiap aktivitas. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 152. Anda ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat Anda. Bagaimana cara mengingat Allah? Di antaranya berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, sampai sini paham? Sekarang kita ambil contoh. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya ambil bagian ketiga, nanti setelah itu Anda akan paham kemana arah pembicaraan kami. Ustadz, saya ingin menjaga ingatan saya dan kedekatan saya dengan Allah. Saya ingin tingkatkan zikir kepada Allah. Dan di situ ada ayat-ayat Quran yang ingin saya bacakan. Kira-kira amalannya bagaimana? Apakah langsung baca Al-Quran? Apakah dengan saya menghafalnya? Apakah dengan saya membaca tafsir dan sebagainya? Bagaimana caranya? Supaya saat saya kerjakan itu, Allah pun ingat dengan saya. Dan saat ingat dengan saya, maka Allah akan mudahkan kehidupan saya. Maka diturunkanlah oleh Allah beberapa amalan-amalan langsung dengan namanya zikir, yang dengan amalan itu Anda saat mengerjakannya akan diingat oleh Allah dan dijaga semua level kehidupan Anda. Amalan pertama yang ringan-ringan dan dipaksa oleh Allah untuk mengerjakan itu. Buka Quran surah ke-20, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini catat betul urutannya ya, karena ini belum ada di satu kitab ini. Ini belum dituliskan di satu buku. Saya mengeluarkan dari runtutan ayat-ayat Al-Quran dan di sini pun belum ada. Ya. Lihat kalimatnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Zikir. Innani anallah, kata Allah, saya Allah. Allah perkenalkan diri. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan, diesakan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Allahu Akbar. Salat disebut sebagai amalan zikir. Nah, sekarang saya tanya pada Anda, apakah saat salat kita membaca Al-Quran?
tidak sah dalam salat ketika ditunaikan Anda, apalagi dalam salat sendirian, ya awas hati-hati, atau berjamaah imamnya tidak membaca Al-Quran, tidak sah. Apa bacaannya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan akhirnya waladhdallin. Al-Quran bukan? Al-Quran. Itu yang paling ringan. 17 kali kita bacakan tanpa henti. Silahkan cek. Bukankah salat yang wajib itu 17 rakaat? Bukankah setiap rakaatnya baca Al-Fatihah? Bukankah Al-Fatihah bagian dari Al-Quran? Jadi Allah perkenalkan yang singkat dulu. Jangan panjang-panjang dulu ya. Kata Allah, saya perkenalkan nih, kalau kamu amalkan ini, kamu kerjakan, maka saya berikan ketenangan dalam kehidupan, kenyamanan dalam kehidupan. Allahu Akbar. Apa kalimatnya? Ya, wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Salat disebut zikir. Zikir terkait dengan Al-Quran. Bukankah dalam salat Anda baca Al-Quran? Sekarang awas, hati-hati ya, pelan-pelan. Sekarang lihat, saya berikan 2 pembuktian kepada Anda. Buktian pertama, mulai Al-Fatihah dulu. Jangan dikira saat baca Al-Fatihah itu tidak ada manfaatnya. Perhatikan bagaimana Allah memberikan kemuliaan. Saat Anda membaca Al-Fatihah dalam salat, ada hadis qudsi, hadisnya sahih. Di antara periwayat yang banyak kalangan para sahabat, termasuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan hadis qudsi. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi. Jangan sembarangan nih. Jadi begitu tadi saya katakan di awal, Anda ingat Allah, Allah akan jaga Anda dan memenuhi kebutuhan Anda. Sekarang Anda bacakan Al-Quran dalam salat, saat salat masih berdiri. Idza qasamtu shalah baini wa baina abdi. Di riwayat lain ala nisfain. Saya bagi salat itu ke dalam 2 bagian. Awas hati-hati. Wali abdi ma sa'al. Ada hak aku terhadap hambaku, ada hak hambaku terhadapku. Kalau benar hambaku menunaikan kewajibannya kepadaku, maka aku akan berikan pada saat itu apapun yang dia minta. Ya. Idza qala al-'abdu, dimulai jika seorang hamba membaca dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla. Maka kalimat itu akan dijawab langsung oleh Allah seketika. Hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Kalau hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla. Allah akan menjawab langsung seruannya dengan kalimat asna 'alayya 'abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin. Jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla. Allah menjawab langsung kalimatnya, majjadani 'abdi. Hambaku sedang mengagungkanku. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba membaca iyyaka na'budu, ya fa'budni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami menyembahmu, ibadah kepadamu sebagai zikir untukmu. Iyyaka na'budu. Di Quran surah 20 ayat 14, fa'budni, sembah saya. Bagaimana menyembah? Iyyaka na'budu, kami sembah engkau sekarang ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, sekarang kami sedang punya persoalan, kami mohon solusinya kepadamu. Perhatikan jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan langsung menjawab seketika. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Jika hambaku benar salatnya sampai detik ini, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta sekarang. Karena itu ketika Anda salat, sebelum Anda salat, itu dilekatkan kalimat permintaan, minta solusi. Silahkan cek. Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, orang-orang yang beriman, tahu dari mana seruannya kepada orang-orang beriman? Buka lagi Al-Baqarah 153, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman yang sudah punya iman, awas, karena yang sholat itu yang punya iman saja. Karena itu kalimat sholat pertama dipasangkan dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Lihat, cek. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat salat terletak setelah kalimat iman. Jadi kalau Anda salatnya bawa iman, Allah pun akan memperhatikan Anda. Yang jadi masalah kadang-kadang banyak orang salatnya nggak bawa iman. Salatnya bawa proyek, salatnya bawa handphone, salatnya bawa pulsa, salatnya bawa aktif di media sosial, salatnya bawa status, salatnya bawa arisan, salatnya bawa macam-macam.
Sehingga ketika iman tidak dibawa dalam sholat, bagaimana Allah memperhatikan Anda? Kadang-kadang sholatnya jadi nyambi. Ketemu yuk, kita bicarain nih masalah bisnis. Di mana? Di alisan aja. Kok di alisan? Sambil sholat asar. Sambil sholat asar. Nah, jadi cek teman-teman sekalian. Jadi begitu Anda benar ibadahnya, kata Allah, masa sekarang apa yang dia minta nih saya kabulin. Mau minta apa? Makanya silahkan Anda cek. Hampir semua bacaan dalam sholat isinya semua doa. Setelah dibuka dengan Al-Fatihah, terbuka peluang Anda minta apapun kepada Allah. Anda kenal Nabi Zakaria? Masya Allah. Coba cek Nabi Zakaria. Makanya Nabi Zakaria itu ketika berdiri dalam sholat minta kepada Allah. Minta. Apa permintaannya? Yang mustahil menurut manusia. Kata manusia nggak mungkin nih, istri Anda itu nggak mungkin punya keturunan. Sudah divonis secara medis, mandul dan monopos. Maaf, nggak mungkin. Nabi Zakaria fisiknya udah letih, rambutnya udah memutih. Sholat, dalam sholatnya minta, dalam berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qaimun. Qaim itu berdiri. Yusolli sedang sholat, minta kepada Allah. Begitu minta, turun jawaban seketika. Dijawab langsung. Belum selesai sholatnya, belum salam, turun jawaban. Masya Allah, belum salam, turun jawaban. Belum salam, masih berdiri. Buka Ali Imran ayat 38-39. Quran surah 3 ayat 38-39. Paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabba. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa jawabannya? Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Masih berdiri dalam salatnya. Selesai doa langsung dikabul. Tuh. Anda ingat Allah dengan benar. Diberikan jalan. Nih Al-Quran, dekati Al-Quran. Bagaimana caranya ya Allah? Saya perintahkan sholat. Makanya kalau orang sadar dengan sholat, dia akan bergegas untuk mengejarnya. Orang sadar dengan manfaat sholat, gak akan ditinggalin. Demi Allah saya katakan gak akan ditinggalin. Kenapa? Karena yang dijanjikan dalam sholat itu bukan capek ibadahnya, tapi pengentasan segala kesulitan yang dialami. Di Anda diminta sholat, saya, kita, itu untuk menyelesaikan kebutuhan kita. Allah gak butuh dengan sholat kita. Ini catat kalimat saya lagi. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita. Makanya semua bacaan sholat itu doa. Silahkan cek. Ba'da al-fatihah, ruku, doa. Sujud, doa. Duduk di antara dua sujud, banyak doanya. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, dan seterusnya. Minta rezeki, minta rahmat, minta pengampunan, minta perlindungan. Segalanya tuh. Pertanyaan saya, maaf ya, maaf sekali. Pertanyaan saya, dari sekian yang diminta itu, berapa yang dikabul?